Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, penonton saya dimanapun Anda berada. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya selalu diberi keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, lama tak bersua bersama saya Fendi Bengkel Channel ya. Jadi di video kali ini kita bertemu kembali dalam acara. Maksudnya di video kali ini kita kedatangan motor Perja ya. Ini dia. Oke. Jadi di sini saya akan sedikit berbagi ilmu kepada teman-teman semuanya ya. Cara mengatasi kopling motor untuk motor CB Perja, bukan maksudnya Perja ataupun CB Perja seperti itu, dan Mega Pro New. Jadi untuk motor ini sebenarnya sering bermasalah di bagian kampas koplingnya ya. Jadi terkhusus kepada motor yang membawa beban berat ataupun becak motor, sering bermasalah di bagian kain koplingnya. Jadi di sini teman-temannya perlu teman-teman perhatikan di bagian rumah close-nya ataupun rumah close kaki 4 lubang 4, seperti itu dia ya. Seperti ini dia, ini yang lubang 4 ya, kemudian ini yang kaki 4 ya. Sebenarnya ini yang bermasalah ya teman-teman ya. Ini di bagian rumah kopling, di bagian lubang 4-nya. Mohon teman-teman perhatikan ya di bagian sini. Apabila dia tidak nampak seperti ini di sini, di bagian sini termakan, ya teman-teman perhatikan ketebalannya. Ini dia. Ini sudah sangat tipis ya. Jadi mengakibatkan ini kain kopling tidak akan bertahan lama, ya. Di sini saya menyediakan rumah kopling kaki 4 lubang 4. Ini ya dia yang baru. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan di bagian ini. Ini terlihat tebal. Wow, jauh berbeda dengan yang bekas ini. Bisa teman-teman perhatikan? Bentar. Dibedakan teman-teman ya. Ini dia. Terlihat jauh beda. Sedangkan yang barunya ini tebal ya. Ini yang bekasnya. Jauh berbeda. Artinya ini, walaupun teman-teman ganti kain koplingnya yang original ataupun yang merek-merek bagus lainnya, tidak akan bertahan lama teman-temannya. Karena disebabkan di bagian rumah kopling ini sudah tipis. Oke. Kemudian di bagian kaki 4 ini juga teman-teman perhatikan ya. Biasanya dia bermasalah di bagian sini ya. Terlihat ini aus ya. Apabila ini tidak aus, juga teman-teman perhatikan di bagian sininya tadi. Sama seperti yang lubang 4-nya. Ya. Bentar. Ini dia. Coba bedakan. Jauh berbeda teman-teman ya. Ketebalannya. Tapi yang jelas yang lebih parah di bagian lubang 4. Ya, artinya ini kain kopling tidak akan bertahan lama teman-temannya, karena rumah kopling sudah tipis. Jadi di sini langsung saja saya akan ganti dan sekalian saya akan tutorialkan cara pemasangannya. Sebenarnya teman-teman sudah tahu ya sebenarnya ini ya, untuk menyusun di bagian kain koplingnya sebenarnya teman-teman sudah tahu, tetapi saya kembali di sini mengulang kaji. Ya, buat adik-adik yang pemula ataupun teman-teman yang belum seberapa paham cara menyusun kain kopling, di sini saya akan kembali tutorialkan. Sebentar. Jadi di sini saya menggunakan kampas kopling ya, ataupun kain kopling yang merek biasa saja ya, yang murah ya, tapi bukan murahan. Oke, jadi langsung saja saya akan coba susun ya, mohon diperhatikan. Sebentar. Untuk langkah pertama teman-teman masuk di bagian kain koplingnya, kemudian ini dia di bagian platnya.
masuk plat, dan teman-teman juga perhatikan di bagian plat kopling ini antara sebelah sini dan sebelah sini sudah pasti berbeda. Teman-teman coba rasakan saja, perhatikan saja, pasti agak rata di bagian ini. Artinya yang rata ke atas. Paham ya? Yang rata ke atas. Sebenarnya dibalik pun demikian seperti ini memang tidak bermasalah, tetapi nanti mungkin senior-senior teman-teman bisa ketawa melihat penyusunan plat kopling ini. Oke, selanjutnya di bagian kopling. Kemudian masuk plat, ya, artinya dia selang-seling teman-teman ya. Oke, selang-seling, dan perhatikan teman-temannya. Yang pertama itu adalah kampas kopling. Ingat, kampas kopling, dan selanjutnya dia disusun selang-seling. Oke. Oke, seperti ini. Wow. Yang terakhir adalah kampas koplingnya, teman-teman. Oke, bisa dilihat. Kemudian masuk di bagian lubang kaki 4. Ya, di sini ada kode sebenarnya, ini titik ini. Ya. Dan di sebelah sini juga ada titik. Jadi ini ada topnya. Seperti ini. Apabila top ini bergeser seperti ini misalnya, dia tidak sepan, dia tidak mau masuk. Ah, ini dia. Tapi topnya inilah sejajar. Klik. Ah, ini dia. Oke. Selanjutnya apabila sudah masuk seperti ini, kemudian kita masuk ke mari. Sebentar ya. Dan teman-teman juga jangan lupa mengasih ring. Ini dia, ringnya dicobakan seperti ini. Sebab untuk ring ada 2 jenis di sini. Ya, nanti teman-teman salah pasang. Perhatikan. Yang lebar lubangnya adalah di bagian as kopling. Ya, tetapi bukan tempatnya di sini. Ini coba sekedar mencoba saja teman-teman ya. Supaya jangan ketukar maksud saya. Oke. Jadi, ring ini adalah tempatnya di sini. Bisa lihat. Allah ya Allah. Di sini tempatnya teman-teman ya. Mari. Setelah itu masuk di bagian ini. Caranya masukkan jari-jari teman-teman ke lubang ini, ya. Ini tujuannya supaya ring tidak bergeser. Nanti masuk di seperti ini nanti. Untuk menahan ring supaya jangan bergeser. Oke. Masuk pelan-pelan. Kemudian setelah begini putar sedikit sampai satu kain koplingnya masuk di bagian sini. Bentar. Sampai masuk dia teman-temannya. Ah, ini dia. Oke. Paham? Artinya satu kain koplingnya tempatnya di sini. Sebenarnya kemari pun semua tidak bermasalah, tetapi yang benar adalah yang satu kemari. Paham? Kemudian kita akan pasang kemari. Nah, ini juga teman-teman perhatikan sebentar ya. Supaya lebih jelas, cara pemasangannya ini agak sulit kalau teman-teman tidak tahu tekniknya. Di sini saya akan kasih tahu rahasianya ya. Sebenarnya rahasia itu tidak bisa dikasih tahu sebenarnya teman-teman ya. Tetapi saya begitulah. Saya tidak pelit-pelit ilmu, saya akan kasih rahasianya. Ini ya. Masuk kemari seperti ini. Di sini nanti pasti nyangkut teman-teman ya. Pasti nyangkut nanti. Ya. Nah. Bentar ya. Ini usahakan dulu masuk. Nah, setelah udah mentok ya, sudah ada mentok seperti itu. Ini di bagian gigi ini. Bentar. Wow, gelap ini. Nah. Ini gigi engkol. Terlihat teman-teman. Mohon maaf ya gelap ini. Ini ada di bagian dalam ini ada gigi engkol. Ya, ini diputar nanti sampai gigi engkol ini masuk dengan gigi rumah kopling yang besar ini. Yang di dalam yang kecil. Artinya dia masuk.
Karena inilah yang menahan inilah yang menahan ini rumah kopling ini tidak mau masuk. Jadi apabila teman-teman putar ini sedikit saja, pasti dia masuk nanti. Pokoknya arahkan saja pelan-pelan seperti ini. Apabila sudah mentok, putar dia pelan-pelan, ya, sampai dia masuk. Pasti nanti masuk itu. Ini dia. Oke, gampang, ya. Oke, selanjutnya pasang ring. Ini dia. Ini jangan kasih tahu sama teman-teman yang lain ya. Ini rahasia. Oke. Kemudian kita pasang mur. Mur juga dua jenis ya. Dua jenis sebenarnya murnya, tetapi teman-teman sudah pasti bisa membedakannya ya. Ini dia. Bentar. Mur yang ini tempatnya di sini, di as kopling. Oke. Dipindah pun sebenarnya tidak bermasalah, tetapi yang benar adalah di sini tempatnya ini. Kemudian yang ada coakan seperti ini tempatnya di depan, di kroas. Oke, ini kita buka dulu. Oke, dan ini jangan dulu dikuatin ya. Nanti sebentar lagi. Kita pasang dulu per ini dia. Oke. Per 4 kita pasang. Ini tujuannya supaya nanti ketika kita mengunci di bagian mur ini, dia nahan, tidak berputar. Kalau kita kunci begini, dia pasti mutar begini. Karena kain koplingnya belum menggigit. Paham? Oke, kemudian perlahan-lahan kita pasang dulu di bagian mur baut maksudnya. Wow. Untuk wilayah Subul Salam Aceh memasuki waktu sholat zuhur. Ya, mungkin setelah ini kita akan break sejenak. Kita akan sholat zuhur dulu. Oke. Jadi setelah terpasang seperti ini, kita akan kencangin dulu murnya, bautnya, ya. Bang. Ya. Wow. Oke. Setelah sudah baut per ini sudah terpasang, kemudian kita kunci di bagian as ini, otomatis ini tidak akan mutar. Iya, sudah bisa untuk menahan. Bentar, saya akan kunci dulu. Oke, ini dia, selesai. Dan teman-teman perhatikan di bagian plat kopling ini tidak goyang ya. Kalau dia goyang, nanti tidak mau jalan motornya. Ini harus padat, ditarik oleh per ini, kemudian ini padat. Ya, oke. Mungkin video kita ini tidak sampai selesai saya buat, nanti durasi yang cukup panjang teman-temannya. Intinya kalau teman-teman sudah menyimak apa yang saya terangkan tadi, pasti teman-teman sudah menangkap. Ya, sebenarnya sangat gampang. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kita sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang menyaksikan. Jika berkenan, tekan tombol like plus subscribe. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Fendi Bengkel Channel. Dadah.